Konflik Timur Tengah memanas. Eskalasi Iran, Israel dan manuver diplomatik Cina di tengah tekanan global. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kembali menjadi sorotan dunia setelah rangkaian aksi militer terbatas, peningkatan aktivitas milisi proksi, serta manuver diplomatik di forum internasional. Ketiga aktor ini telah lama berada dalam pusaran rivalitas strategis yang mencakup isu nuklir, keamanan regional, dan pengaruh geopolitik di Timur Tengah. Konflik tidak berdiri sendiri. Ia berakar pada dinamika panjang sejak Revolusi Iran 1979, pembatalan kesepakatan nuklir 2018, hingga ketegangan yang terus berlangsung di Suriah, Lebanon, Irak, dan wilayah Teluk. Iran selama 1 dekade terakhir memperkuat kemampuan rudal balistik dan drone jarak jauhnya. Di sisi lain, Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer signifikan di kawasan Teluk melalui pangkalan udara, sistem pertahanan rudal, dan armada kapal induk. Israel pun terus mengembangkan sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Pusat kekhawatiran global bukan hanya pada potensi serangan langsung antar negara, tetapi juga risiko salah kalkulasi yang dapat memperluas konflik. Serangan terhadap fasilitas energi, jalur pelayaran, atau pangkalan militer berisiko memicu respons berantai yang sulit dikendalikan. Selat Hormuz menjadi titik kritis. Sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melintasi jalur ini. Setiap gangguan kecil saja dapat mengguncang harga energi global. Cina mengambil posisi resmi yang menekankan deeskalasi dan penyelesaian melalui dialog. Beijing secara konsisten menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan stabilitas kawasan. Namun di balik posisi diplomatik tersebut, Cina memiliki kepentingan strategis yang signifikan. Iran adalah pemasok energi penting bagi Cina. Stabilitas Timur Tengah berpengaruh langsung pada inisiatif Belt and Road. Beijing berupaya memproyeksikan diri sebagai penyeimbang kekuatan Barat. Meski demikian, analis menilai kecil kemungkinan Cina terlibat secara militer langsung. Pendekatan yang lebih mungkin adalah diplomasi aktif, mediasi, dan manuver di Dewan Keamanan PBB. Faktor politik domestik. Di Washington, dinamika kebijakan luar negeri seringkali dipengaruhi pertimbangan politik dalam negeri, opini publik, dan tekanan dari sekutu regional. Di Teheran, isu kedaulatan dan resistensi terhadap tekanan eksternal menjadi bagian penting dari legitimasi politik internal. Israel sendiri menghadapi tekanan keamanan yang kompleks dari berbagai front, termasuk Gaza, Lebanon Selatan, dan ancaman jarak jauh dari Iran. Dampak global, ekonomi dan stabilitas internasional. Eskalasi ketegangan membawa dampak langsung pada harga minyak dan gas global, pasar saham internasional, rantai pasok energi Eropa dan Asia, stabilitas kawasan Teluk. Negara-negara Uni Eropa dan Asia Timur menyerukan penahanan diri dari semua pihak. Kekhawatiran utama adalah konflik terbuka dapat meluas menjadi konfrontasi regional besar. Skenario ke depan. Beberapa kemungkinan yang banyak dibahas analis internasional. Deeskalasi bertahap melalui diplomasi multilateral. Konflik terbatas melalui serangan proksi. Kebuntuan strategis jangka panjang. Konflik regional terbuka, skenario terburuk. Sebagian besar pengamat menilai semua pihak memahami konsekuensi besar dari perang terbuka, sehingga jalur diplomasi, meski lambat dan penuh ketegangan, masih menjadi opsi utama. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memasuki tahap eskalasi besar setelah serangkaian serangan militer yang dimulai akhir Februari 2026. Serangan udara gabungan oleh AS dan Israel telah menargetkan infrastruktur militer dan fasilitas strategis Iran sebagai bagian dari operasi yang dirancang untuk melemahkan kemampuan militer Teheran. Iran merespons serangan dengan serangkaian serangan rudal dan drone terhadap pangkalan militer AS dan target Israel di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengumumkan gelombang serangan yang diarahkan terhadap beberapa target militer di wilayah itu, termasuk pangkalan udara dan markas militer, sebagai bagian dari respons terhadap operasi yang mereka anggap agresi terhadap kedaulatan Iran. Cina memprotes serukan gencatan senjata. Cina telah mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan AS dan Israel. Pemerintah Cina menyerukan penghentian segera operasi militer, dan menyerukan semua pihak menghormati hukum internasional, serta mendorong kembali ke meja dialog. Juru bicara Cina menyatakan bahwa serangan yang terjadi merupakan tindakan agresi yang tidak bisa diterima dan berpotensi memperluas konflik jika tidak ditangani melalui diplomasi.
Dalam pernyataan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Wakil Tetap Cina untuk PBB menegaskan bahwa konflik harus dihentikan dan diplomasi harus diperkuat untuk mencegah spiral kekerasan lebih lanjut di kawasan. Ia juga menekankan pentingnya melindungi warga sipil dan mematuhi hukum humaniter internasional. Intensifikasi serangan, dampaknya. Serangan balasan Iran terhadap pangkalan militer AS dan wilayah Israel telah memicu kekhawatiran global mengenai potensi perluasan konflik yang lebih besar. Pasukan Iran menargetkan fasilitas militer di beberapa negara di kawasan Teluk, yang menimbulkan kecaman dari beberapa pemerintah regional terkait dampak terhadap stabilitas kawasan dan keselamatan warga sipil. Akibat konflik ini, jalur pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan energi global, semakin tidak stabil setelah Iran memberlakukan larangan jalur tersebut, yang menyebabkan gangguan lalu lintas kapal dan potensi dampak besar pada pasar energi dunia. Reaksi dunia, kekhawatiran Dewan Keamanan. Respons global terhadap serangan militer ini menunjukkan kekhawatiran luas terhadap eskalasi lebih lanjut. Negara-negara Eropa menyerukan restraint dan penegakan hukum internasional, sementara beberapa negara anggota PBB menekankan perlunya kembali ke jalur diplomasi untuk mengurangi risiko konflik besar di kawasan tersebut. Di Amerika Serikat, pejabat pemerintahan saat ini menyatakan bahwa dinamika operasi militer ini akan membutuhkan periode beberapa minggu hingga mencapai tujuan strategis tanpa menyeret negara ke dalam perang berkepanjangan. Posisi Cina, diplomasi, bukan keterlibatan militer langsung. Meskipun Cina mengecam tindakan militer dan menyerukan deeskalasi, para analis menilai bahwa Beijing lebih cenderung berupaya melalui jalur diplomatik dan tekanan politik daripada memberikan dukungan militer langsung kepada Iran dalam konflik ini. Kebijakan luar negeri Cina secara tradisional berfokus pada prinsip non-intervensi dan penyelesaian konflik melalui dialog, termasuk di forum internasional seperti PBB. Konflik antara AS, Israel, dan Iran telah berubah dari serangkaian serangan militer menjadi konflik geopolitik dengan dampak global, termasuk reaksi diplomatik dari kekuatan besar seperti Cina dan ancaman terhadap rute perdagangan energi dunia. Tekanan internasional untuk menghentikan konflik semakin kuat. Namun hingga kini semua pihak tetap dalam posisi agresifnya masing-masing tanpa tanda jelas bahwa konflik akan segera reda. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel adalah bagian dari persaingan geopolitik jangka panjang yang kompleks dan multidimensi. Keterlibatan diplomatik Cina menambah dimensi global pada krisis ini, namun hingga saat ini lebih berfokus pada stabilitas dan kepentingan ekonomi daripada keterlibatan militer. Situasi tetap dinamis dan sensitif. Dunia internasional terus memantau setiap perkembangan dengan harapan bahwa diplomasi dapat mencegah konflik berskala besar.